Selalu ada jalan di dalam Yesus. Mempercayai hal ini memang tidak mudah bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan Dia adalah sang pembuat jalan dan juga bisa membuat jalan. Ayat Alkitab saya bacakan dalam kitab Matius pasal 15 ayat 32 dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwa lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang banyak, yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang ada, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, dalam kisah ini kita melihat bahwa ada sebuah keadaan yang melihat bahwa kehidupan mereka sedang terjadi kekurangan atau kelaparan. Bukan kelaparan karena apa, tapi mengikuti mereka dan kasihan mereka tidak makan sudah beberapa hari. Kalau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Bayangkan Tuhan Yesus itu mikirkan kita, nggak sampai mati, pingsan saja Tuhan pikirin. Jadi jangan sampai kita pingsan. Jadi kalau sudah berpikir, waduh aku mati, aku nanti bagaimana? Jangan sampai berpikir sejauh itu. Karena saudara pingsan saja Tuhan Yesus sudah pikirin. Apalagi kalau sampai saudara bilang, waduh mati aku, habis aku, binasa aku. Tidak. Jangan sampai seperti itu. Karena Tuhan saja sudah berpikir tentang kehidupan saudara. Pingsan saja Tuhan nggak mau. Apalagi mati. Pingsan saja nggak mau. Nah, inilah saudara, di dalam Tuhan bahwa Tuhan itu ada jalan. Saudara melihat dalam cerita ini, murid-murid ketika menghadapi sebuah situasi, orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan, mereka bingung bagaimana ini. Memang secara logika kita biasa begitu ketika kita menghadapi sebuah kesulitan dan keuangan kita tidak banyak atau keadaan kita tidak banyak, tidak cukup. Sementara yang dibutuhkan adalah lebih banyak daripada apa yang kita punyai. Ya tentu saja kita akan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Itu sebuah sanggahan, sebuah ungkapan isi hati memang menunjukkan sebuah realita, logika bahwa tidak mungkin. Seringkali kan saudara begitu, ketika saudara menghadapi sebuah tantangan yang besar, lebih besar daripada keadaan saudara, selalu berkata, bagaimana mungkin? Ya itu semua begitu. Bagaimana mungkin saya bisa memuliakan anak sementara pendapatanku begini? Bagaimana mungkin saya bisa beli rumah sementara pendapatanku begini? Bagaimana mungkin saya bisa berlibur sekali dengan pendapatanku begini? Bagaimana saya bisa masa tua saya nanti bagaimana? Aku tidak punya tabungan sama sekali. Semua bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Tapi Tuhan Yesus berkata, berapa yang ada padamu? Lalu cuma 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tuhan Yesus tidak berkata, ya benar, memang kamu nggak bisa. Tapi dia langsung memberikan sebuah perintah. Langsung memberikan sebuah ide. Dia tidak memusingkan seberapa banyak yang ada pada kita. Dia tidak dibatasi oleh keterbatasan kita. Dia tidak tergantung daripada apa yang kita punya, karena dia sanggup mencipta dan dia sanggup membuat segala sesuatu. Dan dia berkata, mana barang itu? Lalu dia ambil dan menyuruh orang banyak itu berduduk. Ada sebuah perintah dan untungnya mereka nurut. Andai kata mereka nggak nurut, ngapain ini? Kita belum dapat apa-apa, disuruh-suruh. Seringkali kan kelemahan kita ini adalah tidak mau nurut, tidak mau mengikuti. Pada perintah itu memang kadang-kadang tidak masuk akal. Orang sudah lapar, mau makan,
nggak ada apa-apa. Kalau disuruh duduk mau bikin apa, masing-masing berbicara satu temannya, ngapain ini, perintahnya ini nggak masuk akal, perintahnya ini masa sudah jelas barang cuma sedikit, kalau kita disuruh duduk mau kasih makan bagaimana, kita nanti begini bagaimana. Ada banyak argumentasi yang diberikan kepada kita ketika kita tidak mempercayai. Tapi bersyukur mereka sudah mengenal Tuhan, karena Tuhan telah melakukan banyak mujizat kepada mereka. Walaupun mereka kali ini kasusnya ada lain. Dulu mujizat kesembuhan mungkin, tapi ini kasusnya adalah tidak ada makanan yang cukup. Nah, ketika kita mengikut Tuhan, saudara ketahui bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kelengkapan dan kesempurnaan. Setiap persoalan yang kita alami sebenarnya adalah, kalau mau dibilang dan kalau saya percaya, itu hanyalah sebuah alat di mana kita dibawa untuk lebih mengenal Tuhan. Kalau dulu kita mengenal Tuhan adalah Sang Penyembuh, tapi kemudian kita berjalan dalam kesulitan-kesulitan kehidupan, kita akan mengenal Tuhan, kita adalah Sang Penyedia. Saya tidak tahu dalam kedepannya lagi, saudara menghadapi sebuah persoalan apa. Nanti saudara akan mengenal Tuhan adalah Sang begini. Nah, itu dengan persoalan yang ada, saudara akan mengenal Dia lebih lagi. Dan dari peristiwa ini jelas, Yesus mengatakan mereka duduk, lalu Tuhan Yesus mengambil, dan Dia tidak berkata, aduh, cuma sedikit, bagaimana ini? Dia tidak mempersoalkan itu. Kalau toh yang ada cuma 7 dan beberapa ikan kecil, bagi Dia bisa mengubah segala sesuatu. Yang bagi kita itu nggak mungkin, bagi kita susah, betul susah. Tapi kalau saudara mengikut Tuhan, saudara belajar dengan firman Tuhan, belajar mempercayakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan berkata, kamu bisa kasih mereka makan, kamu bisa kasih hidup anak-anakmu, kamu bisa membuat anakmu punya masa depan, kamu bisa membuat keluargamu bangkit, kamu bisa membuat pekerjaanmu bangkit dan hidup. Kita mendengarkan perkataan itu, lalu Tuhan memberikan sebuah perintah kepada kita. Mungkin perintah itu sesuatu yang tidak masuk akal dan berat saudara melakukannya. Ini yang disebut adalah saudara menabur benih ketaatan. Apa yang ada pada saudara, kayaknya 7 roti dan beberapa ikan kecil diserahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara melihat, ketika ada sebuah ketaatan, ketika ada sebuah kepercayaan, ketika ada sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita, Dia akan melakukan bagiannya. Dan betul, dan akhirnya semua makan kenyang. Saya nggak tahu setelah peristiwa itu bagaimana mereka membahasnya, karena tidak dibahas di sana. Apakah mereka menceritakan, wih kok bisa ya roti yang di tangan Yesus tadi tiba-tiba menjadi besar, lalu mau dibagi-bagi. Atau mungkin ketika Tuhan Yesus membagikan lalu roti itu berlipat-lipat, jadi kemudian tidak habis-habis. Atau ketika dipegang oleh murid-murid, kemudian jadi berlipat-lipat kepada mereka. Nah, saya tidak tahu di situ. Tapi yang jelas bahwa ketika diberikan kepada murid, lalu murid-murid tadi memberikan pula kepada orang banyak. Kemungkinan besar daripada Yesus itu diberikan kepada murid. Lalu ketika keluar dari tangan Yesus itu sudah menjadi banyak dan besar-besar, sehingga murid-murid bisa membagikannya kepada orang banyak. Puji nama Tuhan. Kita tidak bisa menerka, tapi yang jelas bahwa di dalam Tuhan kita tidak tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhan bisa melakukannya buat kita. Saudara percaya bahwa Tuhan masih peduli, dan bagi Tuhan selalu ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Itulah yang kita suka daripada Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih berkat pada setiap kami, berkat pada setiap mendengarkannya, berkat pada mereka yang dalam pergumulan, biarlah mereka boleh memandang Tuhan dan mempersilahkan Tuhan untuk menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.